Anda kembali menyaksikan Nusantara Petang, pemirsa. Kita lanjutkan perbincangan dengan Dr. Emrus Sihombing. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, terkait dari sisi komunikasi politik, apakah dengan menjalankan protokol kesehatan ini maka akan tetap dapat meraup perolehan suara ini, Bang Emrus? Baik, saya pikir kalau para kandidat ini memberikan contoh yang baik tentang ketaatan protokol kesehatan, saya pikir ini suatu bisa menarik simpati masyarakat. Paling tidak, para kandidat ini menjadi suatu role model bagi masyarakat. Ketika dia menjadi role model, pasti disukai oleh masyarakat. Jadi variabel disukai akan bisa mendorong voting behavior, gitu ya. Jadi oleh karena itu, kalau memang para kandidat ini sebaiknya mereka menjadi menunjukkan ketaatan sebagai pimpinan, sebagai calon pimpinan. Karena apa? Di Indonesia kan kita mengenal budaya katakanlah patronisasi, atau boleh saya katakan kalau itu bahasa asing disebut misalnya like father like son. Artinya kalau para tokoh ini sebagai tanda kutip sebagai ayah daripada masyarakat, saya kira kalau mereka memberikan contoh-contoh itu akan bisa mendorong kesukaan masyarakat terhadap tokoh tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut pandangan saya, harus para kandidat ini menjadi primadona program mereka adalah penanganan COVID-19. Kalau itu dilakukan, saya kira sangat luar biasa. Dukungan publik akan mengalir kepada tokoh tersebut. Misalnya, mengatakan para kandidat, kalau saya memimpin daerah ini, jadi kepala daerah di provinsi atau di kabupaten atau di kota madya, maka saya akan tekan COVID-19 90% dari total yang sekarang. Dengan tentu program apa yang dibuat yang sangat rasional. Kalau itu dilakukan, saya kira dan tentu merupakan janji politik mereka. Dan bila perlu janji ini disertai dengan suatu kesepakatan atau katakanlah komitmen daripada kandidat. Kalau saya tidak mencapai target tersebut dalam 1 tahun 90% turun, saya akan mundur menjadi kepala daerah. Wah, sangat luar biasa. Atau setelah 1,5 tahun atau 2 tahun. Karena kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini bisa berakhir gitu ya. Mudah-mudahan bisa berakhir Januari ini. Andaikan tidak bisa berakhir, mereka bisa saja membuat suatu janji atau program 1 tahun akan saya turunkan. Caranya sebenarnya kalau para kandidat ini mau masuk ke menawarkan program ini sangat sederhana. Kuncinya sebenarnya adalah bagaimana para kandidat ini menawarkan program komunikasi kepada masyarakat setempat, yaitu menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku. Tentu misalnya memberikan salah satu diantaranya memberikan gratis semua alat pelindung diri misalnya. Kemudian adalah tracing dan testing dilakukan secara gratis misalnya seperti itu. Saya kira ada di suatu daerah sekarang sudah gratis swab test misalnya seperti itu. Saya kira luar biasa karena ini persoalan kemanusiaan. Kenapa tidak misalnya program mereka dari konteks kesehatan dan konteks komunikasi diberikan kepedulian yang sangat luar biasa. Bila perlu kandidat itu menggratiskan mereka, tentu dengan catatan kalau mereka itu dengan ketaatan yang sangat sungguh-sungguh baru kemudian diberikan gratis tersebut. Tetapi bagi mereka yang membandal, tentu ada suatu punishment yang diberikan kepada mereka sehingga mereka bisa taat terhadap protokol kesehatan tersebut. Demikian. Baik, jadi sarana untuk mengkampanyekan ini merupakan bagian dari menekan dari positif COVID-19 di daerah pemilihan ini ya, Bung ya. Jadi terkait seperti adanya usaha penggratisan seperti itu dan adanya pembagian masker dan lain-lain. Apakah ini juga memang dikatakan dalam lingkup komoditas politik seperti itu, Bang Emrus? Baik, saya kira betul sekali karena komunikasi politik itu menggunakan lambang verbal dan non-verbal. Yang non-verbal misalnya menunjukkan ketaatan para kandidat tanpa satu kata pun terucap, itu non-verbal. Kedua adalah dengan program-program yang ditawarkan yang sangat terukur tersebut, itu juga non-verbal. Sehingga itu pesan komunikasi non-verbal untuk menarik simpati. Tentu apa yang diucapkan itu harus dilakukan. Oleh karena itu harus disertai suatu komitmen. Kalau tidak tercapai maka saya akan mundur. Jadi masyarakat jadi trust terhadap pesan tersebut. Jangan sampai misalnya pesan itu hanya sifatnya abstrak. Suatu contoh adalah pesan yang abstrak. Kalau saya terpilih nanti saya akan tekan COVID-19 ini di daerah kita. Ditekan berapa persen? Berapa orang? Harus terukur seperti itu.
Kalau sungguh-sungguh kepala daerah fokus terhadap penanganan COVID-19, saya kira bisa itu dilakukan dengan memberikan pendanaan APBD terhadap penanganan kesehatan akibat COVID-19, misalnya digratiskan, tentu bagi mereka yang mempunyai ketaatan yang tinggi. Tetapi bagi mereka yang membandel tentu diberikan juga punishment. Jangan sampai kalau misalnya dimanfaatkan itu, nah toh nanti gratis, sehingga dia menjadi abai, begitu ya. Jadi ada di sini screening kedisiplinan tersebut. Oleh karena itulah, maka disertai juga strategi komunikasi untuk membujuk, mempersuasi mereka, sehingga muncul kesadaran itu. Karena sampai saat ini, beberapa masyarakat yang saya temui, masih ada orang belum yakin tentang COVID-19 ini. Baru kemudian masih ada orang yang abai. Bahkan kita lihat keluarga sudah menjadi klaster daripada COVID-19. Acap kali dalam suatu keluarga, karena mereka satu keluarga, dianggap diantara mereka tidak menularkan virus tersebut. Padahal mereka masih berrelasi dengan di luar keluarga, katakanlah ke kantor dan lain-lain. Seharusnya begitu mereka masuk ke rumah, mereka juga melakukan physical distancing. Kenapa? Karena memang penularan COVID-19 tidak mengenal kekerabatan. Siapapun bisa kena. Oleh karena itulah kesadaran, sikap, dan perilaku menjadi hal penting. Tentu harus dikemas dalam suatu strategi komunikasi persuasi. Misalnya, bisakah kita melakukan dengan metode difusi inovasi? Banyak metode yang bisa kita gunakan di dalam komunikasi. Salah satu diantaranya adalah proses difusi inovasi. Bagaimana penanganan COVID-19 sebagai suatu difusi, baru kemudian dipersuasi sehingga masyarakat itu memberikan dukungan dan berperilaku. Dan kemudian bisa saja mereka melakukan konfirmatori, yaitu melihat dari perilaku mereka, apakah ini sesuai standar daripada protokol kesehatan tersebut. Ini terus harus dilakukan dialektika komunikasi tanpa henti-hentinya. Demikian. Baik, ini pertanyaan terakhir ini Bang Emrus di luar materi mungkin kita untuk hari ini. Menurut Bang Emrus, bagaimana ini untuk menghindari hoax di tengah masa pandemi ini? Misalnya nih, soal virus vaksin Sinovac atau yang saat ini yang telah selesai uji coba tahap 3. Mungkin singkat saja bisa dijabarkan Bang Emrus. Baik, kata kuncinya adalah bahwa perlu dibentuk unit manajemen komunikasi pemerintah yang menangani keseluruhan komunikasi termasuk di dalam COVID-19. Karena saya melihat bahwa manajemen komunikasi pemerintah seperti pemadam kebakaran, begitu ada isu baru mereka menghandlenya. Jadi ketika manajemen komunikasi itu dilakukan secara proaktif dan antisipatif dan prediktif, dan itu dilakukan bisa dengan teori dan konsep komunikasi, saya kira hoax akan layu sebelum berkembang. Kenapa? Karena orang tidak percaya lagi dengan hoax, karena informasi sudah masuk ke peta kognisi masyarakat, itu informasi yang datang dari pemerintah yang sangat kredibel, yang sangat logik, yang sangat argumentatif. Jadi artinya masyarakat bisa menyaring, wah ini hoax ini. Tetapi ketika informasi dari pemerintah tidak masuk secara maksimal, maka informasi dari di luar pemerintah yang mewarnai peta kognisi, sehingga hoax itu akan mempengaruhi perilaku mereka. Untuk itulah saya mengusulkan kepada pemerintah, sudah saatnya dibentuk unit manajemen komunikasi pemerintah langsung di bawah Presiden, sehingga persoalan komunikasi bisa teratasi. Satu pandangan yang menarik, Kang Adi, bahwa memang dengan komunikasi tidak bisa menyelesaikan persoalan. Tetapi tanpa komunikasi, semua persoalan sulit diselesaikan. Artinya betapa pentingnya komunikasi di segala bidang persoalan yang kita hadapi, termasuk di dalam pembangunan di semua sektor. Saya kira menjadi suatu hal yang penting. Oleh karena itulah bahwa manajemen komunikasi atau penanganan komunikasi tidak kalah manfaatnya, tidak kalah pentingnya dengan penanganan hukum, penanganan keuangan, penanganan infrastruktur dan lain-lain. Karena apa? Komunikasi adalah suatu yang substantif di dalam kehidupan manusia. Jadi ini harus bagian daripada program pemerintah dengan membentuk manajemen komunikasi pemerintah, unit manajemen komunikasi pemerintah langsung di bawah Presiden. Kenapa saya mengatakan di bawah Presiden? Kalau di bawah Menteri nanti tidak langsung direct berkomunikasi dengan Presiden. Kemudian kalau di bawah setingkat Menteri misalnya, menteri-menteri tertentu dari partai-partai tertentu yang punya kepentingan tertentu
sehingga pengelolaan manajemen komunikasi tidak maksimal. Jadi alangkah ini efektifnya langsung di bawah Bapak Presiden Joko Widodo. Demikian. Baik, terima kasih Bang Emrus. Tentunya kita semua berharap bahwa perhelatan pemilihan umum kepala daerah pilkada serentak ini bisa menekan COVID-19 dan tentunya terhindar dari hoax. Terima kasih atas kesempatannya Bung Emrus Sihombing untuk pada Nusantara Petang hari ini. Baik, terima kasih Kang Hadi, terima kasih pemirsa Nusantara TV di seluruh Nusantara. Salam sehat. Baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Nusantara Petang.